Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang penyusunan anggaran produksi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niluh Nevi Karmila Dewi, NPM 1802031412, dan ketiga rekan saya Niluh Putu Sintia Wulandari, NPM 1802013127, Nimade Ratna Febianti, NPM 1802013096, dan Iputu Dipa Adi Wiguna, NPM 1802013098. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Produksi tidak perlu dianggarkan tetapi dijadwalkan. Dalam pengertian sempit, anggaran produksi adalah merupakan jumlah yang harus diproduksi. Jumlah barang yang akan dijual akan mencerminkan pendekatan yang berbeda, yaitu kebijaksanaan tingkat produksi yang menekankan pada stabilitas produksi, persediaan yang mengambang. Dan jika kebijaksanaan ditekankan pada tingkat penjualan, maka pengendalian tingkat persediaan yang mengambang. Kombinasi keduanya akan memunculkan produksi dan persediaan akan berubah dalam batas waktu tertentu. Anggaran produksi disusun dengan memperhatikan semua kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Rencana produksi meliputi penentuan produk yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan yang direncanakan dan memperhatikan tingkat persediaan barang jadi yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan anggaran produksi. Fungsi anggaran produksi. Yang pertama ada fungsi umum. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer di divisi produksi harus bekerja berdasar anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna untuk yang A. Menunjang kegiatan penjualan. Yang B. Menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. Yang C. Mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Yang kedua ada fungsi khusus. Yang membedakan fungsi budget produksi dengan fungsi budget lain adalah terletak pada fungsi khususnya. Adapun fungsi budget produksi adalah yang A. Sebagai pedoman dalam menyusun budget tenaga kerja langsung. Yang B. Sebagai pedoman dalam menyusun budget kebutuhan bahan mentah. Yang C. Sebagai pedoman dalam menyusun budget biaya produksi langsung. Dan yang D sebagai pedoman dalam menyusun budget biaya administrasi. Selanjutnya, tujuan anggaran produksi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat oleh perusahaan setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Dalam penyusunannya sendiri, anggaran produksi mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, dalam artian bahwa tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak pula terlalu kecil, karena tingkat persediaan yang terlalu besar biasanya mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya dan risiko-risiko yang dapat membebani perusahaan. Sebaliknya, jika tingkat persediaan terlalu kecil, maka akan mengakibatkan banyaknya gangguan, kekurangan persediaan bahan mentah yang bisa menimbulkan gangguan dalam proses produksi yang pada akhirnya mengakibatkan banyaknya langganan yang kecewa. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi yang ditanggung akan seminimal mungkin. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menyusun anggaran produksi. Dalam menyusun anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi, ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun. Kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya, tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan, agar produksi tetap stabil.
Penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Suatu produksi dapat berjalan dengan lancar apabila interaksi antara faktor-faktor produksi yang digunakan. Apabila hal tersebut dilakukan dengan sempurna, maka akan menghasilkan output yang baik. Dengan adanya pengaturan dalam faktor-faktor produksi tersebut, dapat diperbaiki tingkat efektivitas dan efisiensi proses produksi yang akhirnya tujuan manajemen produksi akan dapat tercapai dengan baik. Secara formal, dapat dinyatakan bahwa prosedur merupakan bagian dari urutan kronologis dan cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Urutan kronologis merupakan ciri khas dari setiap prosedur. Sebuah prosedur menunjukkan bagaimana masing-masing tugas akan dilaksanakan dan siapa yang akan melaksanakannya. Untuk itu, peranan prosedur merupakan produksi dalam setiap perusahaan sangat besar. Karena seluruh tugas yang dilakukan dalam proses produksi harus ditetapkan dalam rencana. Dalam menetapkan prosedur perencanaan, maka pimpinan harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan maupun serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut. Tingkat penjualan atau dari anggaran penjualan, tingkat persediaan akhir, jumlah, tingkat persediaan awal, tingkat produksi. Cara mencari jumlah yaitu dengan menjumlahkan tingkat penjualan dan tingkat persediaan akhir, dan cara mencari tingkat produksi yaitu dengan mengurangi jumlah dengan tingkat persediaan awal. Anggaran produksi merupakan dasar atau bisnis untuk menyusun anggaran-anggaran lain seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Langkah praktis menyusun anggaran produksi yaitu yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya atau bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Yang kelima, menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Penyajian dalam bentuk sederhana setidaknya memuat informasi tentang waktu dan jumlah produksi. Yang keenam yaitu jumlah produksi dihitung dengan mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi. Produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Yang ketujuh yaitu untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, penyajian dapat disesuaikan dengan prinsip jelas dan informatif. Pelaksanaan anggaran produksi. Di samping ini dapat pula disusun langkah-langkah utama yang dilakukan dalam rangka menyusun anggaran produksi pelaksanaan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan ada dua. Yang pertama yaitu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Dan selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan terdapat yang pertama, menentukan kapan barang diproduksi. Yang kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan urutan-urutan proses produksi. Yang keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produk untuk mencapai efisiensi. Yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh,
servis, dan peralatan. Yang keenam, menyusun standar produksi. Yang ketujuh, membuat perbaikan bila mana diperlukan. Yang kedelapan, dalam tahap perencanaan di atas, dikatakan bahwa penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi sesuai dengan rencana penjualan. Pada umumnya, rencana penjualan disajikan dalam unit fisik sehingga menghitung jumlah barang yang harus diproduksi adalah mudah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh cara penyusunan anggaran atau budgeting produksi. Dalam praktiknya, seringkali terdapat kebijaksanaan tertentu yang diterapkan untuk menyusun anggaran produksi. Masing-masing dari kebijaksanaan tersebut tentunya akan menimbulkan penggunaan pendekatan atau metode yang berbeda. Dalam penyusunan anggaran produksi, berikut ini kebijaksanaan atau metode yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama, stabilitas produksi. Besarnya unit produksi tetap atau stabil dari periode ke periode, di mana besarnya unit persediaan dibiarkan mengambang. Dalam kebijaksanaan atau metode ini, unit atau barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian unit persediaan dapat ditentukan. Yang kedua, stabilitas tingkat persediaan. Dalam penggunaan metode ini, besarnya unit produksi dari waktu ke waktu ditentukan dengan mengusahakan unit persediaan yang selalu sama, di mana besarnya unit produksi dibiarkan mengambang. Yang ketiga, kombinasi stabilitas produksi dan tingkat persediaan. Besarnya unit produksi dan unit persediaan dalam metode ini sama-sama berfluktuasi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh manajemen. Misal seperti adanya batasan maksimal atau minimal unit persediaan yang harus dipenuhi. Kesimpulan, anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Produksi tidak perlu dianggarkan, tetapi dijadwalkan. Adapun fungsi dari anggaran produksi salah satunya adalah mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya dan memiliki tujuan untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Misalnya berapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dan keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Proses penganggaran bermula dari perkiraan penjualan yang menetapkan taksiran penjualan dan harga jual per unit. Perkiraan penjualan yang disusun oleh manajer penjualan didasarkan pada analisis kondisi ekonomi secara umum, tren industri, dan prospek perusahaan. Dari sinilah anggaran penjualan disusun. Berikutnya, anggaran produksi disusun berdasarkan prospek penjualan dan tingkat persediaan yang dikehendaki. Anggaran produksi dan anggaran penjualan menjadi landasan yang dipakai untuk menyusun anggaran-anggaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead fabrikasi, persediaan akhir barang, dan overhead fabrikasi. Hasil-hasil yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam laporan laba rugi dianggarkan. Akhirnya, hasil finansial dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam anggaran kas dan neraca dianggarkan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.